Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, pelajaran hari ini tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Wah, kalian sudah tidak asing lagi ya tentang gambar ini? Ya, betul sekali anak-anak, ini adalah batik. Sebagai warga Indonesia, sangat bangga dengan batik karena batik itu sudah dikenal dengan semua kalangan, termasuk di berbagai macam negara. Semua mengenali batik. Dan anak-anak, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan pengesahan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya Indonesia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pendalaman atau batik pesisir. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuannya adalah untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Tapi dengan seiringnya dengan perkembangan, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik. Ragam motif batik itu dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Seperti sudah sebutkan tadi, batik pendalaman atau batik pesisir. Apa upaya yang telah dilakukan untuk memperkenalkan batik ke dunia internasional? Yaitu melalui berbagai pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan sekarang tugas yang harus kalian selesaikan, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Nah, terkadang kalian itu lagi asik-asik nonton TV, nyiram bunga, atau yang lain, tiba-tiba mati lampu, atau yang bisa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, ternyata listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita disebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, anak-anak, kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena itu akan sangat mengganggu perjalanan proses pembangkit listrik, distribusi energi listrik. Nah, ternyata mati lampu itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Dan juga faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar contohnya seperti gangguan alam seperti petir, pohon, hewan, dan menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, pasti kalian mikir, kenapa sih kok bisa hewan, pohon, petir bisa membuat mati lampu? Oke, dan sekarang dengarkan penjelasan dari Ustadzah ya. Faktor-faktor yang mengakibatkan mati lampu. Yang pertama, faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini adalah salah satu penyebab mati lampu yang paling umum terjadi. Fenomena alam ini yang bisa menyebabkan mati lampu antara lain petir, hujan, angin, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Dan faktor selanjutnya adalah faktor hewan, di mana hewan seperti burung besar, tupai, atau ular bisa menyebabkan matinya listrik ketika mereka memanjat peralatan krusial seperti transformator dan skring, yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati. Nah, dan selanjutnya gempa bumi. Nah,
Gempa bumi dengan magnitudo beberapa pun bisa menyebabkan kerusakan di fasilitas perlengkapan dan saluran listrik. Walau mati listrik massal ini terjadi 2 hari setelah gempa Banten, PLN memastikan kedua kejadian ini tidak terkait. Ya. Dan selanjutnya yaitu adalah kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak yang kemudian berujung pada gangguan pada jaringan. Dan yang terakhir yaitu adalah ini adalah mungkin salah satu hobi dari kalian, yaitu adalah layang-layang. Nah, jika kalian memainkan layangan bukan di lapangan luas yang dekat dengan tiang listrik, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena menerbangkan layang-layang atau balon di dekat saluran listrik bisa menyebabkan mati listrik dan membuat orang yang menerbangkan tersengat listrik. Jika ada layang-layangan atau balon yang tersangkut di jaringan listrik, listrik harus dipadamkan terlebih dahulu untuk bisa memindahkan objek yang sangkut. Ya, ingat anak-anak ya. Jadi, jika ingin bermain layang-layang, jangan di dekat saluran listrik. Hati-hati jika bermain layangan. Tugas yang harus kalian selesaikan ada 2. Yang pertama, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Dan yang kedua, kalian bisa membuat poster tentang kebudayaan atau tentang listrik. Dan ini bebas dan kalian bisa milih salah satunya. Dan buatlah kreasi semenarik mungkin. Dan sebelumnya juga kalian sudah tahu bagaimana cara membuat poster yang menarik. Ya anak-anak, sekian dulu dari Ustadzah. Jika ada salah kata, Ustadzah mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.